Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sampai detik ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Salawat serta salam tetap dicurahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengenalkan kita akan nikmat dan manisnya iman. Sebelum ke materi utama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nafil dari FLP Cabang Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Pada momentum ini, izinkan saya menyampaikan sedikit materi tentang Ramadan serta istiqomahnya terjaga hingga bulan-bulan setelahnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Ramadan mengajarkan kita tentang syukur, mengajarkan kita tentang sabar, dan membiasakan kita melakukan sesuatu hal yang mungkin sulit untuk dilakukan di bulan-bulan di luar Ramadan. Misalkan, pada bulan Ramadan, kita akan dilatih untuk istiqomah dalam tadarus, mengejar Lailatul Qadar, atau melakukan hal-hal kebaikan, bahkan menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak kita sukai. Misalkan berkata kotor atau hal-hal lainnya yang tidak baik untuk kita lakukan. Nah, di bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia, karena di bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Dan kita tahu bahwa apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, itu akan menjadi sebaik-baiknya suatu perbuatan atau sebaik-baiknya suatu tingkat derajat kita. Seperti yang kita ketahui juga bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat yang diberi risalah, diberi tugas untuk menyampaikan wahyu, yaitu malaikat Jibril. Dengan menyampaikannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril menjadi malaikat atau pimpinan dari para malaikat. Serta Nabi yang diturunkan Al-Quran menjadi Nabi yang paling mulia di antara semua Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Begitu pula umatnya. Umat yang diturunkan Al-Quran kepadanya akan menjadi umat yang paling dibanggakan, yang paling mulia, yaitu umat Islam. Nah, jika kita sudah mulai bertadarus di bulan Ramadan, harapannya adalah istiqomah, melakukan tadarus, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, walaupun itu di luar Ramadan. Seperti yang kita ketahui, Nabi pernah suatu ketika mengadukan umatnya, yaitu kita, di surah Al-Furqan. Kurang lebihnya isinya itu adalah Nabi mengadukan kita, umatnya, adalah sebagai orang-orang yang telah meninggalkan Al-Quran. Jadi di momentum ini marilah kita kembali, jangan sampai kita kembali meninggalkan Al-Quran, tapi kembali berinteraksi dengan Al-Quran, sering-sering berinteraksi dengan Al-Quran, agar kita tidak menjadi umat yang diadukan Nabi, yaitu umat yang meninggalkan Al-Quran. Kita harus dekat dengan Al-Quran, walaupun itu di luar Ramadan, tidak hanya di Ramadan. Karena perintah paling berat, perintah Allah yang paling berat itu adalah istiqomah. Jadi sampai ada sampai ada Quran yang menjelaskan bahwa kita harus berdoa, dan kita selalu berdoa untuk meminta istiqomah itu, yaitu yang sering kita baca minimal 17 kali dalam sehari, yaitu di surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Apa mustaqim itu? Mustaqim itu adalah selain orang-orang yang mulia,
Mustaqim itu berarti juga orang-orang yang istiqomah. Jadi istiqomah itu berat memang. Tapi jika tidak istiqomah akan lebih berat. Dan kalau kita sudah terbiasa dengan istiqomah membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan, maka saya harap kita akan melanjutkan istiqomah itu di luar Ramadan. Ya. Terus beberapa tips agar kita selalu istiqomah menjaga amalan-amalan kita, terutama tadarus Al-Quran di bulan Ramadan, yaitu pertama saya kutip dari budaya Jepang ya, namanya Kaizen. Jadi perubahan kecil tiap hari. Jadi kalau kita sudah mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, bahkan mungkin ada yang menghafal Al-Quran, lakukan perubahan kecil tiap harinya agar kita lebih baik. Bahkan di Ramadan ini menjadikan momentum titik awal, sehingga setelah Ramadan kita akan menjadi lebih baik lagi, dan seterusnya. Yang kedua yaitu blocking time dan habit stacking. Jadi kita memang sudah memblok atau kita sudah menyiapkan waktu-waktu tertentu di luar Ramadan itu, atau di luar waktu kegiatan kita, kesibukan kita siapkan waktu agar kita bisa berinteraksi, membaca dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, selalu syukuri istiqomah. Karena istiqomah itu kembali lagi, istiqomah itu berat. Tapi tidak istiqomah akan jauh lebih berat ya. Jadi kita syukuri bahwa kita itu mampu istiqomah. Memang ada beberapa tantangan. Yang pertama itu mungkin capek. Ya, istiqomah itu capek. Tapi lebih capek kalau kita tidak istiqomah ya. Manajemen waktu yang berantakan, itu pasti. Karena kita akan merubah habit yang baru ya. Menjadikan habit yang lebih baik. Jadi harapan saya adalah harapan kita semua, kita dapat menjaga interaksi kita, istiqomah kita dalam kebaikan di bulan Ramadan tetap terjaga di waktu-waktu di luar Ramadan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.